Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kulcim TV, liputan kuliner di seputar kamu. Ya, bagi kalian yang sudah menyaksikan video-video dari Kulcim TV, terima kasih yang sudah subscribe juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan video-video dari Kulcim TV ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya sekarang balik lagi ke Jalan Kolmas, Kolonel Masturi Cimahi. Di sini ada apa ya? Ada satu produk yang memang apa namanya, ini beda banget gitu produknya gitu, dan ini asli dari Cimahi dan sudah ada beberapa cabang di Cimahi dan Bandung. Nanti kita akan ngobrol bersama ownernya, karena obrolan nanti dengan ownernya ini akan banyak inspirasi gitu bagi kalian yang menyaksikan video ini. Nah, ini saya udah bersama dari owner ya Kang ya. Dari owner ya produk yang memang unik ini gitu, namanya Katsurupan, bersama Kang Dani. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini Kang Dani, punten ini waktunya ya, diganggu sebentar untuk liputan di TV ini. Jadi kenapa kita kesini itu, kita tuh ingin tahu ini produk itu kan unik ini. Dia itu punya satu produk yang memang mungkin besar ya, besar gitu. Ya, saya ya. juga baru tahu, baru lihat gitu kenapa gitu produknya besar dan kenapa namanya dikasih nama Katsurupan. Kenapa tuh Kang kira-kira? Jadi kalau Katsurupan itu diferensiasinya dari produk awal kita itu adalah katsu, ikan katsu. Jadi kalau Membesnya dari ayam atau ayam itu filet yang tanpa tulang. Kalau misalkan kita posisinya fried chicken dulu kan banyak yang sudah jualan ya. Jadi kalau katsu itu saya waktu mulai usaha ini seperti apa yang tidak ada di pinggir jalan atau di kaki lima. Makanya saya pada saat itu keidean, saya bilang saya mau bikin katsunya aja. Kalau fried chicken sudah banyak, maka namanya yang mudah diingat. Kalau orang Sunda mah kan makan enak teh, kuno gimana jika nu Katsurupan. Nah, pada saat itu teh digabungkan. Jadi chicken katsu dan posisi makan yang tuang hese ereuna inilah yang jadi tagline-nya. Jadi ini terjawab sudah gitu kenapa namanya Katsurupan itu memang plesetan dari kesurupan gitu. Kalau bahasa Sunda itu kesurupan itu makan nikmat yang memang lupa daratan. Jadi dari situ. Oh gitu ya. Jadi awalnya dari situ, karena terus posisi Jen pisahnya juga sendiri banyak, saking nikmat, porsinya besar, jadi tuang hese ereuna. Gitu. Tuang hese ereuna. Bisa. Udah dari tahun kapan Katsurupan ini? Katsurupan dibikin dari tahun 2013. Alhamdulillah. Kalau outlet yang kita sekarang hari ini di sini itu dari tahun 2019. Jadi alhamdulillah lumayan sudah punya pasar sendiri ya, terutama dari pizza. Kita menghadirkan pizza yang murah, porsinya banyak, itu buat bagi-bagi jadi nggak pakai mikir. Nah ini ya, itu tadi. Nah ini ya teman-teman yang perlu tahu ya gitu, pizzanya dari Katsurupan itu ukurannya itu besar. Big size gitu, sama seperti owner ya gitu. Big size gitu, besarnya sebagaimana nanti kita bisa lihat ya. Gitu kita lihat. Betul sekali. Oke, itu ini Katsurupan ini udah ada berapa cabang? Sekarang alhamdulillah sudah di 4 cabang dan 1 rumah produksi. Jadi kalau secara bisnis sebetulnya sudah banyak yang pengen di franchise. Jadi yang minta kita untuk kapan kan di franchise kan itu udah lebih dari 400 orang yang nelfon. Tapi karena kita punya visinya different juga dari segi dakwah nih, jadi kita sambil gimana caranya nanti usaha ini nopang pesantren-pesantren, nopang kegiatan-kegiatan dakwah para ustadz nih. Nah, alhamdulillah sekarang sudah running dan kita melahirkan produk
dan yang keduanya juga dari Katsurupan sendiri, yaitu burgernya. Nanti kita juga bahas burgernya. Gitu. Nah ini ya, nah ini yang saya tadi sebutkan gitu, ngobrol sama orang kayak itu akan ada inspirasi gitu. Karena apa ya? Karena yang saya dengar gitu, Katsurupan ini tidak mengambil margin profit yang terlalu besar, itu enggak gitu. Kenapa? Ya dari tahun 2017 kan, kita sampai hari ini belum pernah naik harga. Jadi bayangkan udah hampir mau jalan ke 4,5 tahun lebih nih. Nanti bulan Agustus itu masuk 5 tahun, betul-betul nggak pernah naik nih kita. Kenapa? Karena kita pengen ngasih sedekah terbaik buat pelanggan. Jadi pelanggan pertama dapat harga yang murah, tapi produknya mewah, juga bisa buat dibagi-bagi. Jadi sedekahnya bareng-bareng, gitu. Ini satu inspirasi gitu ya. Kalau orang lain kan berjualan itu kalau bisa dijual mahal, kenapa harus dijual murah? Gitu. Tapi kalau Katsurupan ini kalau bisa dijual murah, kenapa harus dijual mahal? Dibalik jadinya. Nah, itu terbalik kayak gitu kan. Alhamdulillah. Dan sekarang rencana kita mau buka cabang, mudah-mudahan ada Ramadan bisa ikhtiar kita buka cabang di Soreang. Karena teman-teman dari Soreang itu udah banyak sekali yang dikirim. Dan dahsyatnya lagi, kan sebelum kita buka cabang yang di Bandung, bayangkan kita pernah ngirim dari Cimahi ini sampai ke Ranca Ekek yang ongkos kirimnya 80.000, harga pizzanya 135.000. Terus yang paling dahsyat ketika buka di Bandung ya, ketika buka di Bandung sampai ada yang mesen dari Pangalengan. Ongkos kirimnya apa tahu itu rekor 115.000. Jadi harga pizzanya 135, ongkirnya 115.000, tapi orang masih mau mesen. Tapi ini Katsurupan ini nggak ada di nggak ada online kayak gitu. Nggak ada. Kita itu tadi fungsinya kenapa? Biar kita dapat harganya bisa murah. Jadi pelanggan itu nggak usah lebih bayar mahal karena di up dulu, ya. Karena kan kalau pakai aplikasi yang itu kan diminta dulu ada presentasinya ya. Kemudian ada ongkirnya lagi, tapi kalau di sini udah langsung tinggal ongkir saja. Ongkirnya juga ya tergantung jarak pakai 2 sen. Gitu. Padahal kalau ngelihat dari produknya gitu ya, dari produknya itu ini sangat memungkinkan sekali untuk dijual dengan lebih mahal gitu. Tapi mereka tidak mengambil itu. Itu inspirasinya gitu. Itu mudah-mudahan menjadi berkah gitu. Amin. Nah, andalan dari produk-produk dari Katsurupan ini apa? Nanti kita akan cobain nanti sambil makan bareng di sini. Mudah-mudahan kameramennya juga nggak kemarkaan ya, wareg. Karena pesan nanti kita makan giant pizzanya, kemudian saya mau ngasih juga nanti burgernya, lihat burgernya, sama tentunya brand yang mendasari Katsurupan itu yaitu chicken katsu. Kita harus cobain bareng-bareng nanti di sini. Nanti kita akan lihat dulu produksi kayak apa sih kayak gitu, dan nanti kita sambil makan sambil nyoba sambil gitu. Ngobrol ya. Saya sebenarnya pengen tahu ceritanya dari burger ini gitu. Konon nih ya gitu. Semua keuntungannya itu untuk kegiatan amal. Ya, terutama sekarang kita lagi bangun pesantren. Itu tadi. Ini inspirasi yang kedua. Ya, nanti akan banyak lagi inspirasi gitu. Jadi sekarang kita lihat dulu prosesnya aja dulu. Siap. Ya, ikutin videonya ya. Mantap. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya, terus kita ngeliat proses pembikinannya dari Giant Pizza ini. Sekarang kita mau cobain
seperti apa gitu lihat produknya. ini bisa dibayangin nggak ini produknya ini segede gadem dong. Ini ukurannya berapa kali berapa 60 ke 40 ini. 60 kali ke 40 ini jadi dibagi berapa slice ini? Ini 35 slice. 35 slice dengan ukuran kurang lebih buat 2 orang itu apa satu orang itu dua slice juga. Kalau buat share kan masih bisa ini dibagikan. apa namanya kalau untuk satu porsi sebesar ini bisa maksimal untuk berapa orang nih? Biasanya yang pesan itu acara meeting, terus acara ulang tahun, terus acara arisan, itu biasanya satu pizza itu bisa buat 15 sampai 20 orang. Kalau mau hemat. Aduh, makanya ini Asal icip-icip ya. Ya, kenapa ini namanya katsurupan gitu kalau memang orang lagi kegila-gilaan makan Satu orang mungkin satu. Satu Dan orang. ini ada 3 rasa kan? Oh, ini ada 3 rasa apa aja ini nih? saus yang pertama bolonya. Ini saus yang pertama ini barbecue nih. Oke. Barbecue terus kemudian ini chicken mayo. Chicken mayo. Yang ini bolognese. Ini semua ini semuanya ini apa dibikin dari tangan-tangannya sendiri, saus sendiri ya. Oke. Oh, ini semuanya sendiri ya. Semua. Mulai dari saus mulai dari siapa namanya rotinya ini ya. Iya, semuanya dulunya semuanya dibikin sendiri kayak begitu. Cobain kan? 60 kali 40. Ya, ada 35 slice kayak gitu. Untuk harga ini toppingnya ditambahin cheese melt lagi itu cuma nambah Rp15.000. Jadi Rp150.000. Kalau yang original itu cuma Rp135.000. Dan dari 2017 harga nggak naik-naik. Pizza segede gini cuma Rp150.000 kayak gitu. Nah, kita mau cobain rasanya sekarang ya kayak apa ya. Oke, kita cobain ya. Ini yang ini saya rekomendasi yang ini dulu. Yang ini nanti dulu. Kesini. Oke, siap. Ini yang mana aja? Yang ini kan, yang tinggi sini. Okay. Nah, itu kan itu lebih banyak toppingnya. Lebih banyak toppingnya ya. Siap. Nah, ini nih. Oh. Jangan dulu pakai saus sambal ya. Oke, ya. Dunya. Ini memang kalau saya nyoba apa tuh selalu murni dulu seperti apa. Nih, ya, lihat. Kayak begini nih, satu slice itu gede banget ini. Dan lumayan tebal ya. Yeah. Kita coba ya. Bismillah. Gimana? Biasanya di gigitan kedua ini udah mulai terasa. Ini totally recommended banget nih bagi kalian-kalian yang punya acara gitu ya. Yes. Daripada beli beberapa box, ini satu box aja segini udah kenyang lah. Dan kalian tidak akan kecewa dengan rasa dari pizzanya katsurupan ini. Sangat-sangat rekomendasi sekali ini. Sangat-sangat rekomendasi ini. Enak banget nih. Sekarang pakai sausnya, saus sambalnya. Coba dicolek ke sini. Siap. Sip. Itu sausnya ini bikin sendiri juga? Enggak, ini vendor. Jadi kita bukan saus yang ada di pasaran. Jadi ini vendor yang dibikinin sama teman yang saya bilang, saya pengen rasa seperti ini. Dan ini rasanya sausnya beda dengan yang lain. Saya cobain pakai sausnya. Ya. Jadi sausnya gurih. Kalau kata almarhum Pak Bondan, ini maknyus. Maknyus banget. Alhamdulillah. Jadi ini inspirasi bikin ini itu memang apa namanya, Kang Dani ini base-nya memang di kitchen ya? Ya, saya dulu chef dan 2013 itu memutuskan untuk bikin usaha ini, ngamalin ilmu-ilmu yang saya dapetin waktu di hotel gitu. Dan ini makanan ini disukain sama anak-anak, sama orang dewasa, sama kakek-kakek juga bisa masuk. Ini semua kalangan ya, ini Iya. semua kalangan. Betul. Sekarang saya mau cobain ini yang ya. itu ya. Itu yang Kalau ini chicken yang mayo. Chicken mayo. Dan itu racikan sendiri juga. Ini racikan sendiri Dia juga. punya rasa yang unik-unik semuanya. Jadi ya kalau tidak pernah sama rasanya ya. kalau kalian ngacai gitu ya wayahna gitu, jadi cobain aja langsung pesan. Oh, cara pesannya kemana ini? Cara pesannya di WA atau di web.
Kalau mau gampang sih lebih ke Instagram dulu, nanti ada di bio, masuk ke link saja di situ. Jadi cara pesannya itu langsung di WA ya. Ke Instagramnya Kak Surpan, nanti kita linknya ada di deskripsi, kemudian nanti di bio-nya itu ada link untuk ke WhatsApp ya, baru kalian bisa pesan kayak begitu. Mantap. Ya. Cobain kan, itu yang chicken mayo. Chicken mayo. Jadi rasanya apa? Punya ciri khas masing. Gitu. Udah ini memang enak banget. Kameramen sabar ya. Kameramen sabar. Nah, jadi ciri khas ya, beda ya Kang ya. Pernah nyobain di tempat yang lain sebelumnya dengan saus yang ini? Iya. Kalau untuk tekstur gitu Yeah. ya, dibanding sama pizza yang lain ini mungkin lebih Soft, ya? lebih soft ya. Betul. Jadi anak-anak juga suka, kan itu target marketnya anak-anak suka mah alhamdulillah. Oh berarti semua indikatornya itu anak-anak loh. Anak-anak ya? itu biasanya jujur kan. Ah. Kalau bilang enak, pasti dia itu bilang Nah enak. waktu kita liputan di Batagor pun kayak begitu, awalnya itu ngasih ke anak-anak, kata anak-anaknya enak. Yes. Berarti enak, berarti benar ya. Ini untuk apa namanya? Tips itu, tips. ya, Yes. tips bagi para yang baru mau buka Mau usaha usaha. kuliner. Ini bikin dulu sampel ya, terus kasih ke anak-anak. Anak-anak jujur kan soalnya. Kalau bilang dia nggak enak, bakalan nggak enak ngomongnya. Ini udah dua kali nih kayak begini, berarti ini rekomendasi sekali ya untuk apa namanya penilaian dari anak-anak gitu ya. Betul. Sekarang yang terakhir Kang, yang terakhir itu ada yang namanya barbecue. Kita rasa barbecue. Ini barbecue ya. Yes. Udah dapat 2 rasa gimana? Saya ini nggak nggak hiperbola ya. Ini apa Objektif tesnya ya, objektif ya. ini objektif ini ya. Ini nggak hiperbola loh ya. Jadi memang enak banget. Sesuai ya. Wajib kalian cobain. Alhamdulillah. Wajib kalian cobain. Follow Instagramnya dari Kak Surpan. Amin. Ada linknya di bio-nya itu ada link untuk pemesannya. Siap. Sekarang kita cobain yang Barbecue. barbecue. Nah, ini yang Masya Allah. Ini kayaknya sampai malam nggak akan makan lagi nih. Ya, ini tuh besar itu. Yes. Satu slice itu besar. Dengan ketebalan yang lumayan besar juga nih, tebal. Ya. Aduh. Pokoknya aduh pisan lah ya. Alhamdulillah. Tadi itu tagline-nya apa kan? Tuang hese ereuna. Sesuai. Tuang hese ereuna. Itu bahasa Sunda. Jadi Yeah. kalau bahasa Indonesia itu Kesurupan. kasur. Lupa untuk berhenti nih. Aduh. Ya. Alhamdulillah. Ya, rasanya juga punya tes juga ya Kang ya. Enak. Alhamdulillah. Jadi masuk di lidah. Ini bukan masuk di lidah aja kan, ya? Masuk di hati juga. Alhamdulillah. Enak. Kameramennya udah ngacai-ngacai kasihan. Sabar, kameramen sabar ya. Alhamdulillah. Suka ya Kang? Suka ya? Alhamdulillah. Enak banget kan. Enak banget. Alhamdulillah. Nggak sia-sia yang kita gini. Cuman 135.000 kan? Wajar lah kalau Ya. misalkan dari tahun berapa? 2017. 2017 sampai sekarang semakin berkembang itu karena Ya. memang dari tesnya memang udah Kalau diterima. kalau produk ini bukan dari 2017, punten tadi 2013. Nah, kalau 2017 itu harganya tadi nggak berubah-berubah dari 2017 ya. Very recommended test. Alhamdulillah. Nah Kang, ini Ya. kan waktu ngawalin itu waktu buka ini itu ngawalin itu gimana tuh? Cara mempromosikannya. Ya, jadi ada teknik nanti buat teman-teman di para UKM nih ya.
Saya pakai pola yang diajarkan sama guru saya, Ustadz. Beliau ngasih saran gini, Kang, kalau bisa ngasih makan anak-anak itu jadi metode marketingnya. Lalu anak-anak yang mana dulu? Anak-anak yang ada kaitannya sama penghafal Quran, ngurusin pesantren. Nah, saya bagi-bagi makanan di pesantren dengan produk saya. Jadi sekalian saya ngasih makan sedekah, marketing jalan, karena di situ liputan dari FB teman-teman, terus komunitas banyak. Itu secara tidak langsung itu nge-brand ya. Yes, itulah pertama polanya. Satu, marketing jalan. Kedua, sedekahnya iya, pahala dapat. Nah, doa juga dapat lagi banyak ya. Nah, ini nih salah satu tips juga gitu bagi yang ingin dilancarkan gitu usahanya gitu. Jadi jangan melulu memikirkan profit gitu, kumaha iya gitu. Tapi ya adalah sisi nilai amalnya kayak gitu, ibadahnya kayak gitu. Karena di situ kita akan bisa mendapat keberkahan dari usaha kita sendiri kayak begitu. Benar nggak Kang? Betul sekali. Itu tadi. Jadi polanya tadi sedekah dapat, didoain banyak orang kan, kemudian marketingnya jalan gitu. Intinya itu ke situ sih sebetulnya. Jadi mudah-mudahan tadi cara-caranya dipakai aja polanya sama. Jadi yang mau ngeluarin produk baru masuk ke pesantren, bagiin ke anak-anak. Anak-anak kan bakal nanti ngomong enak. Nah, itu diliput. Jadi marketing jalan, doa dapet, pahala juga yang pasti kan gitu. Sederhana jadinya kan. Ya. Dibikin sederhana gitu, jangan mumet gitu. Padahal Katsurupan ini tidak menjualnya di marketplace yang lain kayak gitu, sekali. Hanya di via Instagram biar aja. Harganya terjangkau, lebih murah. Jadi bisa nego juga kalau misalkan ada orang, kalau misalkan kita pakai sistem kan, itu biasanya nggak ada nego. Kalau harga segitu ya udah segitu. Kalau kita kan beli 10 itu masa beli satu sama. Yang beli 10 itu bisa dapat bonus, bisa dapat free ongkir kan gitu kan. Ini juga tips gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pesen banyak itu jangan kasih flat dong kayak begitu harganya gitu. Sama kan gitu kan. Turunin lah sedikit karena atau minimal bonus ongkirnya. Gitu, kayak gitu. Karena itulah salah satu mungkin service gitu ya. Betul supaya sekali. Si pembeli itu mencoba lagi. Kalau pakai sistem kan harga segitu, ongkos kirim segitu, nggak ada nego. Kan? Jadi benar-benar liputan kali ini itu kita mendapat inspirasi banyak dari owner Katsurupan yaitu Kang Dani gitu ya. Jadi jangan lupa untuk gas sedekah. Amin. Bismillah. Gas aja udahlah, nggak usah pikir-pikir lah gitu. Baru orang rek sedekah sabra, geus broken gitulah bahasa Sundanya mah gitu. Amin. Karena dengan cara seperti itu kita akan mendapat kemudahan insya Allah. Amin insya Allah. Gitu. Mungkin kan ada tips-tips terakhir nggak nih buat para kan sekarang lagi zamannya memang agak sulit gitu ya penjualan apalagi bagi para UKM yang baru mulai untuk usaha terus dikasih kayak begini itu akan repot. Ada tipsnya nggak dari Kang Dani? Tipsnya satu, jangan berhenti bergerak. Jadi selama kita bergerak, maka Allah menjanjikan kemudahan. Itu tadi. Jadi selalu ada kemudahan. Dari setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi nggak boleh putus asa. Jadi kegagalan yang sesungguhnya ketika kita berhenti bergerak sebetulnya. Jadi tugasnya itu bergerak. Jangan berhenti. Gitu. Yang penting terus, bergerak. Dan yang harus dipunyain mentalnya itu harus punya hati yang selalu berbaik sangka sama Allah. Gitu. Itu mah kuncinya. Itu mah mainnya teuing sih gitu sama Allah berburuk sangka. Aduh, jangan sedikit pun semangat. Gitu. Posisi kita lagi dalam kondisi apapun, tetap harus disyukuri. Betul. Ya kan? Seperti itu ya Kang? Yes, jadi intinya itu tadi. Mudah-mudahan semua semangat semua ya. Itu ya, gitu mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya kan? Terus kemudian perekonomian kita juga kembali menggeliat lagi. Amin. Usaha teman-teman semuanya dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Dani terima kasih ya udah mau direpotkan sama kami gitu untuk berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan ada yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang saja. Oke, kayak begitu. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan video ini bermanfaat ya di-share gitu ke
sosial media kalian gitu. Jangan lupa untuk di subscribe juga ya, karena satu subscribe itu sangat berguna sekali bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kayak gitu ya. Mungkin gitu aja ya Kang Siap. Dani ya. Kalau- Gitu. Mungkin untuk liputan hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Dan bagi kalian yang punya informasi tempat kuliner yang enak, yang recommended, jadi yang unik gitu seperti Surupan ini, bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah kami akan coba untuk liput di sana. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.